Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak bapak semua. Gimana kabarnya nak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu gunakan masker dan sering mencuci tangan. Oke. Sekarang coba buka buku administrasi sistem jaringannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang control panel hosting. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwasanya control panel hosting adalah antarmuka berbasis web yang disediakan oleh layanan web hosting dan memungkinkan pengguna untuk mengelola server serta layanan host mereka. Jadi control panel hosting ini adalah interface atau antarmuka yang disediakan oleh web hosting untuk kita sebagai user penggunanya dalam mengelola server kita atau juga untuk mengelola layanan dari host kita itu. Oke. Nah, control panel hosting memang memegang peranan penting dalam pengelolaan web dan memiliki tampilan user interface yang memudahkan pengguna untuk mengubah pengaturan server dengan beberapa klik saja. Nah, jadi kalau kita dapat melihat perbedaannya ya. Di sini control panel hosting dia menggunakan tampilan interface yang dimana dia ada tampilannya seperti yang ada di desktop kita ini. Nah, dia tidak berbasis teks ya. Kalau dia berbasis teks kita harus mengetikkan script dan segala macamnya. Tetapi kalau kita tinggal control panel hosting, kita tinggal mengklik menu icon atau fitur-fitur yang ada pada control panel hosting itu. Jadi kita tidak perlu menuliskan script untuk membuka atau menutup menu atau fasilitas yang diberikan oleh control panel hosting tersebut. Nah, di sini control panel hosting dapat membuat atau mengelola database, menginstal website, membuat email, membuat subdomain atau add-on domain dan masih banyak fungsi lainnya. Jadi control panel hosting ini memiliki banyak fungsi ya, banyak fungsi. Salah satu fungsinya adalah untuk mengelola database. Ya, database ini bisa menggunakan MySQL ya. Kemudian menginstal website, membuat email ya, subdomain ya. Oke, jadi ini masih beberapa fungsi dari control panel hosting. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, control panel hosting ada yang gratis dan ada juga yang berbayar ya. Jelas ini tidak semuanya gratis, tapi ada juga yang berbayar ya. Dan biasanya fitur yang diberikan oleh yang berbayar itu lebih lengkap dibandingkan dengan yang gratis. Tapi tidak semua ya. Ada juga beberapa control panel hosting yang gratis itu memberikan fitur yang cukup lengkap juga ya. Oke, nah jika membeli web hosting, biasanya control panel tersebut sudah disediakan oleh penyedia web hosting, kecuali paket hosting yang tidak di manage yang biasa ditemukan di penyedia hosting luar ya. Jadi biasanya ini udah langsung sih ini diberikan oleh penyedia web hosting. Jadi di dalamnya sudah ada control panel hosting, jadi kita sudah tidak perlu repot lagi ya. Tetapi kalau kita beli hosting dari luar, nah biasanya itu ada beberapa yang tidak menyediakan control panel hosting. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, fitur umum yang ada pada control panel hosting. Nah, fiturnya itu apa aja? Yang pertama ada search bar ya, kemudian ada navigation bar dan ada sidebar. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa baca lagi di buku paket ya nak. Di situ ada sudah jelas keterangannya banyak. Nanti kalian bisa baca aja di situ ya. Apa itu search bar, apa itu navigation bar, dan apa itu sidebar. Nah, jadi ini hanya beberapa fitur yang umum ya yang ada di control panel hosting. Nah, selanjutnya, nah ini cPanel adalah salah satu control panel hosting ya. Jadi cPanel adalah control panel yang terproteksi sehingga memerlukan username dan password untuk masuk. Aplikasi ini disediakan oleh perusahaan pemilik server
dan diinstal secara langsung pada server yang bersangkutan. Jadi kita lihat ya, cPanel. Nah, cPanel ini adalah control panel ya, control panel yang terproteksi, berarti dia terlindungi, memiliki keamanan ya, sehingga memerlukan username dan password. Nah, berarti dia menggunakan user dan password untuk dapat login ke cPanel ini. Nah, berarti proteksi di sini dia menggunakan proteksi username dan password ya. Ini umum ya, menggunakan username dan password. Nah, aplikasi ini disediakan oleh perusahaan pemilik server ya, dan diinstal secara langsung pada server yang bersangkutan. Jadi cPanelnya langsung diberikan kepada server yang telah didaftarkannya. Oke, nah fungsi cPanel adalah sebagai jembatan. Nah, kalau udah dikatakan di sini jembatan berarti dia penghubung. Jadi kita baca dulu, kita pahami ya. Fungsi cPanel adalah sebagai jembatan perintah-perintah teknis ke dalam program-program pendukung website yang berada di web server. Nah, beberapa aplikasi pendukung website diantaranya Lightspeed atau biasa orang menyebutnya Apache ya, Apache. Kemudian ada database, MySQL, ada PHP admin ini ya. Oke, nah jadi di sini fungsi dari cPanel ini adalah sebagai jembatan atau penghubung ya, penghubung pemersatu ya perintah-perintah teknis ke dalam program pendukung website. Nah, jadi di sini udah jelas bahwasanya fungsi utama dari cPanel adalah untuk menghubungkan perintah-perintah kepada website ya yang berada di web server. Nah, di sini ada beberapa aplikasi pendukung seperti ada Lightspeed atau biasa orang lebih umum atau lebih kenal biasa disebut dengan Apache ya. Kemudian ada database menggunakan MySQL ya. Ada juga PHP ya, PHP admin. Oke. Nah, di sini ada beberapa manfaat cPanel, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak perlu bepergian ke server yang bersangkutan guna melakukan hosting website untuk aktivitas tertentu. Dengan demikian, user hanya duduk di depan komputer dan membuka browser. Nah, jadi karena ini tadi adalah sifatnya cPanel ini adalah interface ya, antar muka. Jadi kita tidak perlu, misal kita mau mengkonfigurasi server A, kita tidak perlu berada di server A ya kan. Jadi kita cukup kita cukup melakukan hosting itu dia dari user kita aja, dari laptop kita sendiri aja. Kita duduk, kita buka laptop kita nyalakan dan kita buka browser. Nah, disitulah kita bisa melakukan beberapa konfigurasi tanpa harus kita pergi ke servernya. Jadi cPanel ini sangat bermanfaat ya. Jadi dari jarak jauh pun kita bisa mengkonfigurasi atau melakukan hosting pada website kita. Nah, di sini kemudian yang kedua ada mengetahui spesifikasi server yang dipakai. Nah, cPanel juga bisa berfungsi sebagai mengetahui berapa RAM yang digunakan ya. Spesifikasi dari server kita itu bisa kita lihat pada cPanel ya. Jadi tanpa harus kita membuka atau membongkar server kita bisa melihat spesifikasi yang digunakan oleh server kita itu apa. Oke. Yang terakhir ini adalah mengatur pemakaian domain, mengatur file dari website, mengatur database dan lain-lain. Jadi cPanel ini bisa digunakan untuk mengatur pemakaian domain ya, mengatur file-file kita dari website apakah diberi izin untuk keluar atau tidak ya. Kemudian mengatur database, semua data-data. Database ini adalah kumpulan data ya yang disimpan pada suatu server ya. Oke. Nah, cPanel sangat membantu blogger dan website developer dalam membuat konten website yang berkualitas, mudah dan murah. cPanel merupakan sebuah merek control panel yang populer di Indonesia dan mayoritas digunakan oleh perusahaan penyedia web hosting di seluruh dunia. Jadi cPanel ini kalau kita bilang ya, ini adalah umumnya yang digunakan di Indonesia. Nggak hanya di Indonesia, mungkin di dunia juga mereka hampir rata-rata menggunakan yang namanya cPanel ya. Jadi cPanel ini dia sangat membantu ya, sangat membantu. Kenapa? Karena dia tampilannya interface yang mudah kita bisa pahami ya. Jadi tinggal klik-klik aja
kita sudah bisa melakukan konfigurasi website kita. Nah, ini beberapa fitur yang dimiliki oleh cPanel. Yang pertama ada software. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mendukung pemasangan script aplikasi pihak ketiga, diantaranya Shoptaculous atau pemasangan WordPress, Joomla, Drupal dalam satu klik. Kemudian ada Cloudflare, kemudian ada CDN ya. Oke. Kemudian yang kedua ada Prevents. Nah, Prevents di sini adalah tersedia berbagai macam tutorial berupa video dan artikel serta pengaturan dari cPanel seperti mengubah tema, mengubah bahasa. Nah, tapi sekarang ini bahasa Indonesia masih belum tersedia ya di dalam cPanel. Jadi kita hanya bisa mengubah ke bahasa-bahasa asing internasionalnya aja ya. Oke. Nah, jadi di sini Prevents ini khusus untuk sebagai kalau kita bilang petunjuk penggunaan ya, yang dimana dia ada berupa video dan juga artikel yang bisa kita gunakan sebagai referensi kita untuk mengatur atau mengubah pengaturan yang ada di cPanel tersebut. Nah, selanjutnya ada Mail. Nah, Mail di sini adalah tersedia berbagai opsi yang mengatur email pribadi yang berdasarkan domain yang dipakai. Pada umumnya memiliki fitur anti-spam seperti spam assassin yang di-building di fitur ini. Nah, jadi kita banyak menggunakan email, tapi ada juga beberapa email spam yang masuk ke kita. Jadi itu cukup meresahkan ya, cukup buat tidak nyaman ya. Jadi di dalam fungsi mail ini kita bisa bisa membuat anti spam ya, sehingga spam ini tidak masuk ke dalam email kita ya. Oke, di sini kemudian ada logs. Nah, logs adalah untuk melihat aktivitas tentang siapa saja user yang mengakses website, kemudian untuk mengecek IP dari pengunjung website, memasang password pada folder atau directory dari file hosting dan lain-lain. Nah, jadi logs ini bisa dibilang seperti catatan keluar masuk ya. Jadi catatan ini dia berfungsi untuk melihat apa saja aktivitas yang ada di website tersebut ya, baik itu user yang mengakses website itu, atau kita bisa memberikan proteksi pada folder atau directory dari file hosting kita tersebut. Nah, yang terakhir ada kemudian ada file. File adalah mengatur tentang file yang masuk di hosting. Pemilik dapat mengakses file yang ada di hosting, mengedit file hosting, backup file yang ada di hosting dan lain-lain. Jadi file di sini semua berhubungan dengan file, baik itu kita mengeditnya ya, kemudian kita untuk mau mengakses juga bisa, apakah kita mau membackup filenya juga bisa ya, semua ada di menu file ini. Oke. Nah, kemudian ada domain. Domain adalah mengatur tentang pemasangan domain ya, add-on domain, subdomain, pengaturan DNS dan lain-lain. Jadi kalau DNS ini mau kita atur, kita ada di bagian domainnya. Di bagian domain nanti di sini ada pengaturannya ya. Di sini ada beberapa sih. Nah, ini beberapa yang ditampilkan seperti pemasangan domain, subdomain dan lain-lain. Kemudian ada database. Nah, database adalah mengatur tentang database dari website seperti database MySQL dan PHP MyAdmin. Nah, ini yang terakhir database. Oke. Mungkin sekian materi kita tentang control panel hosting. Apabila ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan melalui kolom komentar Google Classroom ya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya.